Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2021, kita akan punya rencana mau tektok pegunungan yang ada di depan ini, tapi keseluruhan puncaknya. Jadi kita nanti akan melewati 4 gunung, 5 puncak, dimulai dari yang paling kiri ini, Gunung Kemuncup. Kemudian naik ke Penanggungan, habis itu di sisi selatannya kita ke Sarah Klopo, itu masih satu gunung dengan Penanggungan ya. Kemudian kita ke gunung selanjutnya, yaitu gunung yang ada di sebelah kanan. Derek. Sebelah kanan itu adalah Gunung Bekel, dan terakhir kita akan ke Gunung Gajah Mungkur, kemudian kembali lagi ke base camp Kunjoro. Kurang lebih posisi base camp Kunjoro adalah di tower BTS itu. Mana tower BTS? Nah, sana itu. Oke, jadi nanti ini kita akan usahakan lewat rute-rute yang kita pilih tercepat ya. Jadi nanti ini hanya gambaran aja kalau teman-teman mau lintas sekaligus keseluruhan puncak. Atau kemarin kan banyak yang DM dan komen, Mas kalau dari Gunung Bekel ke Penanggungan bisa nggak Mas, kalau dari Gajah Mungkur ke Penanggungan bisa nggak Mas, kalau dari Gajah Mungkur ke Bekel bisa apa enggak lah. Kita jawab semuanya di video ini. Oke, kita langsung ke base camp Kunjoro di Desa Kunjoro Wesi. Sekarang kita langsung aja dari base camp Kunjoro Wesi langsung naik ke tujuan pertama kita, Gunung Kemuncup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, nyalain ini dulu, jejak kaki. Nah, jadi teman-teman nanti kalau pengen tahu jaraknya berapa kilometer, total waktu tempuhnya berapa, mungkin bisa kepoin di Strava saya ya. Monggo. Oke, kita lanjut langsung ke Kemuncup dulu. Nah, ini kenapa saya milih awalnya dari base camp Kunjoro ya, karena kalau kita nguber waktu tektok, ini kita start aja udah di ketinggian 660. Jadi ini adalah dusun kedua tertinggi dari Gunung Penanggungan. Tinggi pertamanya di Telogo, cuman kalau dari Telogo mau ke Kemuncup repot, jadi dari Kunjoro. Alasan yang selanjutnya kenapa kok kita pilih jalur Kunjoro, karena ini adalah jalur yang terberat ya, jadi terberat sekaligus tersingkat. Nah, oleh karena itu kita taruh di awal, jadi nggak habis tenaga di belakang-belakang. Jadi waktu kita masih fit, waktu kita masih energik, itu yang kita sikat duluan. Jadi nanti medan terberatnya adalah dari sini sampai Kemuncup, kemudian dari Kemuncup ke Penanggungan. Lah sisanya itu turun, jadi enak rutenya nanti. Kalau untuk lebih jelasnya tentang jalurnya sendiri, teman-teman bisa lihat review saya di playlist chapter Gunung Penanggungan. Situ lebih lengkap soal reviewnya. Kalau yang sekarang ini kita fokus sama lintas jalurnya. Monggo Pak. Salam. Monggo. Dua 24 menit kita jalan. Depan ini udah pos 2 ya, tapi kita nggak istirahat, kita langsung aja sampai Kemuncup. Speed yang akan kita gunakan hari ini adalah jalan santai, beban ringan, cuman air 3 liter sama roti 1 bungkus. Kemudian minim berhenti, paling berhenti kalau pipis doang. Pos 3 kita udah nyampe, 30 menit kita jalan. 15 meter dari pos 3 ini ada pertigaan ya.
Kemarin kalau kita yang di review Gunung Kemuncep tuh kita lewat sana sama Mami, sama Om Su, sama Om Dayat. Tapi kita lewat jalur yang lebih umum aja, lewat Goa Kembar nanti. Jadi searah sama Gunung Penanggungan supaya lebih cepat. Nah, ini mumpung kita sekarang ada device ini, ada jam yang bisa nunjukin heart rate. Jadi kita itu bisa ngontrol, mati. Kita itu bisa ngontrol heart rate kita atau detak jantung kita ini di berapa sekarang. Nah, yang mulai harus diwaspadai adalah kalau tulisan anaerobik ini udah jadi maksimum. Nah, itu mau nggak mau kita harus ngelambatin langkah atau memperlambat jalan. Sama ya, ngelambatin langkah sama memperlambat jalan. Tapi jangan langsung berhenti karena nanti jantungnya kaget. Jadi heart rate maksimal manusia itu patokannya 220 dikurangi usia kita sekarang. Katakanlah usia saya sekarang 35 gitu ya. Berarti 220 dikurangi 35 itu berarti 185 ya. Nah, segitu tuh maksimal, jangan sampai nyentuh angka tersebut gitu loh. Jadi kita harus jaga paling enggak dari angka tersebut bertahan di 70 sampai 80%-nya aja. Jadi itu untuk mencegah kita kolaps, kayak misalkan kram atau bahkan mungkin bisa serangan jantung karena kita terlalu ngoyo, terlalu maksain. Untuk kegiatan naik gunung ini kan termasuk olahraga ekstrim. Nah, alangkah baiknya kalau kita mulai nyicil alat-alat yang menunjang kesehatan kita ini. Nah, itu Gunung Kemuncep udah kelihatan ya, ini udah setengah jalan. Kita jalan udah berapa menit ini? 49 menit. Habis ini pertigaan. Nah, sampai mana tadi? Nah, itu karena gini, saya yakin 100% orang-orang yang naik Gunung Everest itu adalah orang-orang yang highly motivated. Tapi jangan lupa juga di Everest itu banyak dead body-nya, banyak mayat. Pasti mereka juga termasuk orang-orang yang highly motivated juga. Kayak kita termotivasi atau punya ambisi ke puncak itu boleh, tapi harus terukur. Ada waktunya kita harus calm down, ada waktunya kita harus istirahat. Catatan waktu orang lain itu nggak penting. Yang penting itu kita pulang selamat. Jadi jangan sampai kita banding-bandingin diri kita sama orang lain mungkin yang lebih pro. Ya kan belum tentu kita juga melewati proses yang sama sehingga bisa di level orang tersebut. Kalau kita tanpa persiapan tahu-tahu pengen menyamai, ya itu namanya amatiran. Di depan kita ini sekarang udah jalan yang bonus banget ya, mungkin sekitar 30 meteran. Nah, sebelah kiri itu sudah terlihat Gunung Kemuncep, artinya habis ini pertigaan. Kalau ke Penanggungan kita ke kanan, Kemuncep kita yang lurus. Sampai pertigaan ini berapa menit kita? 57 menit. Nah, nanti kita waktu ke Penanggungan ya lewat sini lagi terus ke atas sana. Ya, kita selesaikan dulu puncak kita yang pertama, Gunung Kemuncep. Sebelah kanan ini bisa kita lihat Goa Kembar ya. Ini kembar 2, sebenarnya nyambung sini, nggak kembar. Jadi kita nggak explore, kita langsung aja. Udah pernah dieksplor soalnya di video review. Ini masih landai ya, masih bonus banget ini. Saking landainya jalan ini dan lebar ya, saya punya asumsi kalau ini adalah salah satu bagian dari awal-awal jalur kuno. Ya mungkin nggak awal banget, ini udah di tengah ya. Karena ini kalau sebelah kanan nggak rungsep, ini lumayan lebar lah, gerobak bisa lewat.
kalau ini dirapiin. Dan nanti di depan sana ada pertigaan lagi, kalau ke kiri ke Kemuncup, ke depannya buntu, nggak dilanjutin jalurnya. Nanti kita lihat. Di atas sana saya dengar ada suara manusia lagi ngobrol ya. Nanti kita sarapan juga sekalian di atas, mumpung ada temennya ngobrol. Habis ini tanjakan lumayan berdebu karena musim kemarau. Nah iya, kayaknya depan tuh memang masih tembusan jalur kuno ya, karena sebenarnya masih bisa dilewati, cuman sudah sangat amat rungsep. Jadi kita lewat sini aja ke Kemuncup. Nah ini jalannya udah mulai berubah kontur tanah ya, ini jadi tanah berdebu sekarang. Tanjakannya mana ya? Biasanya kelihatan. Oh ini lumayan juga ini, di atas 45 derajat dan gambut tanahnya, jadi gampang tergelincir, apalagi kalau pas hujan licin, kemarau debu. Wes itu ciri-ciri tanah gambut. Nah ini langsung banyak tanaman kayak gini ya. Yuk kita langsung ke atas. Kayak gini ya view di tanjakan ini, kebetulan lagi ketutup awan di atas, mendung, jadi cahayanya nggak terlalu terang. Nah ini kalau kita lurus ini 45 derajat ke bawah. Nah itu jalur yang tadi kita lewat yang landai itu. Asumsi saya itu terus sampai ke Sarah Klopo, dari Sarah Klopo ke Candi Wisnu apa Siwa itu ya, lupa. Di situ baru nanti nyambung ke yang lain-lain. Kalau awalnya asumsi saya itu dari Candi Jedong, terus kemudian menuju ke Candi Wayang dulu. Nah dari Candi Wayang nanti bisa ke Gunung Gajah Mungkur kan. Nah itu ada juga jalur yang model kayak gitu, tembusnya ke sini. Cuman udah keputus kayaknya. Jadi nanti ujuk-ujuk tembusnya sini, melingkar lagi, terus spiral ke atas, sama terakhir tanjakan zigzag itu. Cuman posisi pastinya nanti kita lihat bareng-bareng. Semoga belum ketutup sama rumput. 1 jam 10 menit kita udah nyampe di area camping ground Gunung Kemuncup. Wah ada orang, tapi kita ke puncaknya dulu. Puncaknya langsung belok kanan. Puncaknya kemana mas ya? Puncak Kemuncup. Ya. Lewat. Oh sini. Oh ya makasih ya. Loh, masih ki Om Doat. Yang temenan rek. Enggak, saya ki banyakan kan. Enggak sampean. Oh iya berangkat sendirian. Prei wong ruwet boy. Diajak angel ya wis tinggal. Ngam di sini berarti. Heeh. Kene Mas. Iki ke puncaknya kemana ya? Aku kok lupa ya. Iki Mas, kene Mas. Iki dalannya. Oh ini jalan ini ya. Lah itu ke candi. Nah, iki aku belum pernah Mas. Nah, ada candi sama makam di situ. Anu enggak berasa enggak jalan? Enggak, ini kan ada jalan ini. Terus tembusnya sing itu jalan pertigaan yang Enggak berasa tapi ya. enggak, ini lurus toh kenceng iki. Berarti cepet kene ya timbang kono ya. Cepet yang situ. Oh, cepet sini. Cepet situ. Oh. Soalnya yang tadi kita lewat itu kan langsung turun ke bawah, makanya cepet. Nah, yang sini lebih
lebih apa ya, lebih nggak ekstrim. Oh, Weh, starlight pakai aman nggak angin, gak angin kan ini mas? mantap. Tak foto sih nang punya om. Siap, siap. Iki sekarang lewat sini ya iki ya. Kayak dulu itu ada jalan dari sana. Wes rungsep berarti. Nah, teman-teman kalau mau tahu candi sama makam yang ada di situ tadi yang tak ceritain, ada di review Gunung Kemuncup ya. Kita cari puncaknya dulu foto-foto. Oh, ini jalannya lebih cepat daripada yang jalan dulu ya. Masih banyak burung-burung. Lah, ini sebelah kiri puncaknya. Dekat banget ternyata. Kita total waktu jalan santai nggak pakai berhenti ya, kebetulan belum berhenti. Biar lagi 1 jam 15 menit pas. Biar afdol kita foto-foto dulu di sini. View 360 dari puncak Kemuncup 1238 mdpl. Ini kalau lihat bentuknya mungkin bangsanya kucing-kucingan. Nah, ini kalau kita menghadap ke barat daya, kita bisa lihat view Gunung Penanggungan. Lah, itu jalur yang akan kita lewati itu. Kelihatan tuh ada pendaki lagi turun, ada yang ngecamp juga di sana. Waduh, puncak kabut. Nah, kita nanti ke Sarah Klopo, di baliknya sana sisi sebelah barat daya ya. Selatan menuju ke barat itu kan barat daya toh. Nah, ini jalur kunonya sudah nggak kelihatan dibandingkan saya waktu pertama kali kesini. Jadi nanti mungkin kita sedikit nyari-nyari. Yes, kita ke tempatnya camp Om Doat dulu, sarapan, habis itu lanjut ngisi tenaga. Setelah ngisi tenaga langsung kita ke puncak Penanggungan, trek terberat kedua. Nah, kita habis sarapan roti, habis ini langsung muncak ke Penanggungan mumpung kabut nggak panas. Biasanya saya benci kabut, tapi kalau di Penanggungan ini kami suka kabut. Pas naiknya, tapi pas sudah sampai puncaknya kabutnya hilang. Oh, ben ada view. Kalau rombongan ini Om Doat mau turun lewat Candi Panji yang tembus ke pos 3 yang tadi tak tunjukin itu. 5 menit doang kita turun dari Kemuncup sampai pertigaan ini ya. Nah, kita kapan-kapan mungkin kalau ada waktu luang gabut, nggak ada gunung yang buka lagi, kita bakal explore seluruh jalur kuno itu. Jadi mau tembus mau gak tembus, sikat. Jadi modelnya adalah explore. Otomatis saya nggak mungkin ngajak orang yang masih baru naik gunung ya, tapi yang sudah paham navigasi dan survival ya. Kalau jadi sih, kalau enggak ya nantikan aja dulu ya. Sekarang kita ke belok kiri ini langsung ke batas vegetasi, kemudian muncak ke Penanggungan. Bonusnya udah selesai. Sekarang waktunya kita masuk ke jalur berat lagi dari pertigaan Penanggungan Kemuncup. Ini gas langsung gigi 1 sampai ke puncak. Ingat, heart rate harus dijaga. Mending santai tapi jarang berhenti daripada kita ngoyo tapi kesehatan kacau. Wah, ada yang ngecamp di jalur. Ini untungnya dari pihak base camp Maharbati ya, jadi ada pos buat
ngecamp kalau nggak kuat ke atas, karena memang berat jalannya. Oh, ini rombongan turun. Sip, sampahnya dibawa. Masih rame Mas di atas? Rame ya. 1 jam 38 menit kita jalan. Tinggi kita mungkin udah segunung Kemuncup ya. Itu tendanya rombongan Nom Doat masih ada itu. Ini juga ada area camp. Yes, lanjut gas ke puncak. Gigi 1. Monggo. Iya, enggak Mas. 1 jam 50 menit kita nyampe batas vegetasi. Gunung Kemuncup sekarang udah ketutup kabut. Di atas juga kabut. Untungnya kabut, jadi nggak terlalu panas. Kita gas terus ke atas. Ada lagi yang camp di jalur, sangat membantu sekali pembuatan area camp baru ini. Dikit lagi puncaknya. Mulai dingin. Wah, ini ada temen nih, satu rombongan naik. Lumayan, nanti nggak tolong buat ngefotoin. Alhamdulillah di atas sekarang udah cerah ya. Terus rombongan yang tadi istirahat dulu di bawah. Kita lanjut langsung ke atas. Yes, tanjakan terakhir sebelum ke puncak. Ini puncaknya kabut lagi, tapi nggak apa-apa karena kita nggak memburu view. Kita mengabadikan rute. Menjelang ke puncak kita bisa dengar suara dar-der-dor ini. Kayak macam suara latihan nembak ya. Mungkin ini dari Pusdik Brimob Watu Kosek atau Pusdik Sabara, nggak tahu lah. Kedengeran nggak di kamera? Yuk guys, mumpung puncak bentar lagi. View colongan mumpung kelihatan ya. Situ Gunung Ringgit, Puncak Arjuno, kembar 2, kembar 1, Wulirang, dan Lautan Awan. Awan cumulonimbus apa awan apa itu namanya? Berarti daerah Pasuruan sana sedang mendung menuju ke hujan. Di belakang kita kabut udah mulai datang. Ini uber-uberan sama kabut di depan nih. Ntar lagi puncaknya. Wah, di puncak lumayan rame. Kita sambil mampir ke Kemuncup tadi, sampai sini 2 jam 38, mungkin sampai depan 2 jam 40 menit kali ya. Loh, pakai sampai. Iya. Wah, rame. View-nya zong. Gak apa-apa. Visi misi kita kali ini kan ngecek rute. Oh iya, ada sesajen. Nah, ini plastik kayak gini masuk sampah ini. Kalau yang lainnya organik. Waduh, speaker. Monggo. 2 jam 39, 2 jam 40 lah ya. Oke, kita minum dulu sebentar. Oh, ini habis ini kelihatan nih. Wah, ini info dari teman-teman yang di puncak. Jolotundo buka ternyata. Dan ini di bawah ada sampah. Sebelum kita lanjut, kita bawa pulang dulu.
Mas, boleh minta tolong? Boleh. Bantuin aku bersihin sampah. Siap. Oke, ini ada kresek ya. Yuk, ayo. Siap. Mantap. Dua perburuan ini Mas. Mantap. Melu. Nah, ini baru pecinta alam. Karena mendem ya. Siap. Makasih Mas. Siap, sami-sami. BTW kresek lek digowo kono kabeh aku gak kumanan. Aduh, duwe kabeh. Masih ada 3 puncak lagi soalnya. Kayaknya dipletet dulu Mas baru cukup itu. Nah, ini apa ke baju tiga ya? Action. Air kencing ini Mas, perbuatan yang tercela ini enggak. Jangan di situ. Jangan ditiru. Ayo, boyo langsung ditono. Nang jobo. Izin sama penghuni sini beres. Harus saya gitu. Mantap. Soil. Ini naik dari Jolotundo berarti Mas ya? Iya, Kunyoro sama berarti. Siap. Sudah. Kita naik lagi. Oh, lek mari ngerisi sampah dibuka view nih. Hidupnya apa jenenge, Mas? Mas Edis. Iya. Mas, makasih ya udah dibantuin. Tak lanjut. Gini, monggo. Nah, kita lanjut ke jalur Kedungudi. Ya gitu. Kadang tuh orang ngerti ada sampah tapi cuman ngeluh tok gak diambil. Harus dipelopori. Jadi mendingan kita sediakan kresek gitu ya. Terus ngajak lah Mas bantuin kayak tadi yang saya lakukan tuh. Mungkin kalau semua orang yang naik gunung baik pendaki maupun wisatawan punya mindset kayak gitu, gunung kita nggak ada yang kemproh. Oke, sekarang kita ke Sarah Klopo. Sarah Klopo ini di Kedungudi ya. Itu di bawah sana sebenarnya kita bisa satu puncak lagi, yaitu puncak Bayangan yang lewat Tamiajeng. Sama ada lagi puncak Awang-Awang dari Kesiman, cuman rutenya muternya terlalu jauh dan itu kayaknya jalurnya keputus kalau lewat jalur kuno ya. Waktu itu saya cari dari Sarah Klopo ke puncak Bayangan itu juga keputus, jadi mending kita langsung ke Sarah Klopo aja. Nah, kalau dari sini berarti lewatnya Kedungudi. Nah, ini ada pelangnya Kedungudi ya. Kalau ke Jolotundo sendiri turun Cerukan itu naik terus turun di atasnya gua sana, itu ke arah Gunung Bukel langsung dan ke arah Jolotundo. Tapi kita karena lintas tapi balik base camp yang sama, lintas gunungnya, kita sekarang lewat Kedungudi. Oh ya, ini karena jalannya cenderung menurun, sepatu kita diseritin dulu yang bagian atas supaya jempolnya nggak jerocok ke depan sepatu. Jadi ini jantengan, terus lutut kita sakit atau mungkin kram atau mungkin dengkul bergetar, biasanya orang-orang dengkul vibrator. Nah, kita yang paling atas saja supaya dia ngunci kaki. Tapi jangan terlalu seret juga karena peredaran darah nanti nggak lancar, malah jadi kemeng semua. Oke, kita lanjut turun. Ini kemiringan sekitar 45 derajat sampai 50. Lah, ada ginian sekarang, makam. Tapi makam-makaman kayaknya. Baru ini, baru tahu maksudnya. Kayaknya sih batu disusun kayak makam ya. Tapi kayaknya bukan makam beneran deh, soalnya digali kan angel, mayite susah masuknya nanti. Kalau asumsi saya, kalau makam beneran ya walau alam ya. Tapi kalau lihat dari kontur batunya aja kayak gini loh, tanahnya dipacul ya,
pacule sing kalah kayak. Jadi mungkin asumsi saya itu reruntuhan candi yang dibikin kayak makam. Kayak ini siapa? Mas Bima Kartika itu kan pernah nyusun batu-batu di Colotundo arah ke Bekel itu lewat Goa Buyung itu. Situ kan ada bekas batu-batu kayak gini tumpukan, ditumpuk menyerupai makam. Nggak ada niatan kayak bikin makam ya, tapi menyerupai makam, akhirnya dianggap makam sama orang-orang, padahal itu hanya batu yang disusun ulang. Oke, kita lanjut lurus turun ke bawah. Gunung Bekel itu ada Candi Naga di sana, nanti kita lewat. Itu adalah tujuan kita yang keempat. Kayak Saraklopo di sini puncaknya mestinya sebelah sana sih, nggak kelihatan, masih kabut. Oh itu dia yang di depan sana. Nah, itu ada benderanya itu Saraklopo. Kalau yang di sana itu Gunung Bekel. Karena kalau Gunung Bekel itu sudah beda punggungan ya, tapi kalau Saraklopo ini lebih mirip putuk, jadi dia masih satu punggungan dengan penanggungan, cuman ada punuknya sedikit gitu. Jadi kayak putuk Pulau Sarinya Gunung Welirang, kayak putuk Gragal gitu. Itu kan masih satu punggungan gunung Welirang kan. Nah, ini juga sama. Ini satu punggungan gunung-gunung penanggungan. Jadi makanya saya bilang 4 gunung 5 puncak. Karena gunungnya cuman Kemuncup, Penanggungan, Bekel, sama Gajah Mungkur. Sedangkan puncaknya ketambahan satu lagi, yaitu puncak Saraklopo. Oke, kita lanjut ke destinasi ketiga. Nah, ini turunnya juga karena lewat jalur Kedungudi, jadi kerikil-kerikil batu gede-gede gini ya. Hati-hati kalau salah injek, bisa runtuh, bisa terkilir, auto ndelosor nanti. Kalau kemiringannya sih nggak terlalu ekstrim, lebih ekstrim dari puncak Bekel ke Candi Kendali Sodo itu. Kalau turun ngeri banget itu. Nah, depan kita yang bukit kecil ini namanya Bukit Jambe. Itu nggak ada jalur pendakiannya di sana, dan memang nggak ada jalurnya. Nah, itu ada orang yang naik ya, itu lewat jalur Kedungudi. Kalau lewat jalur Colotundo itu sebelah sana, itu tanjakan lereng Putus Asa. Itu kayaknya kalau Kedungudi tutup kan berarti mereka dari Colotundo terus belok kanan masuk ke jalurnya Kedungudi. Tapi nanti kita tanya aja. Nah, nanti kita ini ke candi itu. Situ ada Candi Wisnu. Sebelum Candi Wisnu itu belok kiri ke sana, ke candi ke puncak Saraklopo. Nah, ini ada wahana 70 derajat. Itu ya jalurnya. Ini buat WD dikit. Kalau turun lebih ngeri ternyata daripada naik. Yang jelas pastikan grip alas kaki kita itu mantep, sama cari pegangan. Lebih bagus lagi kalau kita menghadapnya ke tebingnya ya. Cuman nggak seru kalau bagi saya menghadap ke tebing, karena nggak iso disyuting. Nah, ini tanjakan bukan sedengkul lagi ya, tapi sepantat. Nah, ini pahaku di sini, kakiku udah ke bawah. Oke,
beres. Nah, ini masih 60 derajatan turun ke bawah. Ini kalau lurus ini di atas 70 derajat. Ya cuman ini tok, sisanya enggak berat-berat amat. Ya orang kalau bilang penanggungan cocok buat pemula, ya pemula sih cocok-cocok aja asal fisiknya udah siap. Kalau fisiknya belum siap ya siap-siap 2 hari ke depan susah jalan. Terakhir kali saya lewat sini itu 2 tahun yang lalu soalnya. Jadi ya agak-agak lupa-lupa inget. Lali rupane tapi seeling rasane. Ini Arjuna udah di sebelah sana, terus sebelah kita ini tebing-tebing batu ya. Sebenarnya akan sangat lebih enak lagi kalau misalkan dari puncak Bayangan itu bisa tembus Sarah Klopo, itu malah lebih enak. Kalau di sini kan kita muter nih, jalan 2 kali agak panjang. Nah, dari sini mendingan langsung ngambil bekal aja lah, skip Sarah Klopo. Tapi biar judulnya tetap 4 gunung 5 puncak, sekarang kita ke sana, tetap ke sana. Nah ini ada spesimen kotoran luwak ya. Soalnya kalau luwak makan tuh biasanya saat biji-bijinya ditelan, jadi kayaknya juga masih ada bijinya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nyoba dari puncak Bayangan ke Sarah Klopo bisa komen ya. Jadi nanti tak sematkan, bisa jadi alternatif jalur. Nah ini kita udah masuk hutan Kaliandra ya. Bentar lagi tinggi kita segunung Bekel. Sarah Klopo sama Bekel tuh kalau nggak salah tinggian Bekel. Jadi nanti di apa namanya, depan sana kita turun lah. Ini perempatannya ini. Monggo. Naik dari mana Mas? Surabaya, Mas. Dari Jolotundo apa Kedungudi? Kedungudi udah buka toh? Oh anu, mod. Mantap, mantap. Ya naik ke atas ini. Semangat, habis ini berat. Sendiri sama? Sendiri ya, ini tektok. Dari jam berapa, Mas? Berangkat jam 8 dari Kunjoro, tadi dari Gunung Kemuncup Penanggungan, sekarang mau ke Sarah Klopo, habis dari Sarah Klopo mau ke Bekel, terus Gajah Mungkur, terus pulang. Berapa hari? Dari mana sebenarnya? Sehari paling jam 3 selesai. Sama dari mana? Surabaya. Surabaya Mas. Wiyung. Oh iya. Ini rombongan ini. Apa? Simo. Enggak, jalan nyantai aja, tapi enggak berhenti-berhenti. Sepedanya taruh mana? Kunjoro. Cuk, iki lho gue, Cuk. Terus ae. Lek saranku mau ngecamp dah? Enggak, Mas. Oh, tektok. Ya. Kita mau ke Pucuk Ragal tadi, Mas. Oh. Tapi tutup. Oh, tutup. Tutup. Kita dari Trawas tutup. PPKM. Nanti ada kabar ke sini Mana akhirnya. di mana itu? Ini gua. Di gua dulu aja, Mas. Yang ngiup si air di atas panas. Kalau ke atas langsung puncak, Mas ya? Ya puncak, tapi lumayan berat itu. Jadi lek saran gue bawa air to ae, tasnya taruh sini. Mumpung Kedungudi tutup kan? Iya. Nggak ada lagi yang lewat sini. Iku, wis ketok wong iku. Ya itu yang turun dari puncak. Lek di puncak tadi kabut, mending agak nanti ayo. Ya. Sini puncak aku turun tadi setengah jam paling ya, 1 jam lah. Oh. Ayo. Iya, makanya hati-hati. Tadi itu saya lupa namanya gua apa ya, gua botol bukan ya? Bapak tolong menit ke berapa tadi guanya? Itu komen namanya gua apa? Nah, perempatan yang saya maksud untuk ke Sarah Klopo itu bukan gua yang ini, tapi gua yang setelah apa hutan Kaliandra ini. Ada tulisannya, tapi guanya nggak di jalur pendakian, guanya belok kanan. Oke, kita ini di jalur yang lumayan curam dan merosot juga. Untung banyak tanaman Kaliandra ini buat
gocekan. Sebulan udah kita nggak ngonten naik gunung ya. Kangen juga suasana sama view-view kayak gini. Sampai lupa kalau gunung itu panas. Ya lanjut. Tuh ada yang ngecamp di Gunung Bekal tuh, nanti ada temennya juga berarti. Kalau di jalur Kedung Gede ini kita lihat ke belakang ya. Nah ini modelnya kayak gitu tanjakan nih. Ada orang-orang yang turun yang tadi bantuin bersihin sampah. Tuh naiknya dari Jolotundo padahal, tapi turunnya lewat Kedung Gede. Mungkin tembus lewat Candi Sinta sana. Nggak tahu nanti kita lewatnya lewat mana ya, ke ini ke mana, ke Gunung Bekelnya. Yang jelas harus tembus ke Candi Sinta. Pilihannya adalah antara lewat dekatnya Candi Guru itu, perempatan Candi Guru, pertigaan Candi Guru ya, atau di perempatan Sarah Klopo sama Goa itu habis ini. Tapi kayaknya saya mau lewat yang candi-candi itu aja biar ada heritage-nya, lewat candi-candi. Sama-sama lewat jalur, oh enggak sih, yang satunya bukan jalur kuno, yang satunya jalur sempit yang langsung tembus ke depannya Candi Sinta. Kalau yang lewat Goa itu jalur kuno, cuman masih sanksi jalurnya nyambung apa enggak, apa keputus. Jadi mending lewat yang aman-aman aja, lewat depannya Candi Sinta. Ya mungkin ada sedikit wahana juga kayak tadi ya, turun tebing, tapi cuma 2,5 meter paling tingginya. Kalau dilihat dari view-nya itu kan puncak Sarah Klopo ya, sebelah kiri, kemudian Bekel sebelah kanan. Dari jaraknya sih deketan Bekel, tapi medannya gampangan Sarah Klopo, jadi ya nggak masalah. Kalau mau mampir ke Sarah Klopo itu masih worth it lah, kecuali kalau Sarah Klopo harus nanjak lagi, nah itu paling tak skip. Tapi kan ini datar terus sampai sana, malah cenderung turun, jadi nggak masalah walaupun agak muter dikit. Ya lumayan nambah jarak tempuh kaki. Ini kita jalan dari basecamp Kunjoro sampai sini, barusan kita sudah dapat 4 km ya jarak. Jadi apa, total garis langkah kita, bukan ditarik garis lurus. Kalau ditarik garis lurus ya lebih pendek lagi. Wah panas. Habis ini tengah hari soalnya, tak usahakan nanti nyampe Sarah Klopo pas di tengah hari aja. Jadi kita makan snack lagi di sana sambil minum. Tapi kayaknya kok nggak ada tempat tiup ya, saya nemunya aja lah tempat kondisional. Kalau nggak di candi. Nah ini candi kita yang pertama. Aduh kok saya lupa namanya, candi apa ini? Oke, kita turun dulu. Kita mampir sebentar. Wah ini ada yup-yupan, makan siang sini aja lah, daripada nanti nggak ketemu yupan lagi malah gosong. Candi Wisnu. Nah ini Candi Wisnu, berarti habis ini bawah sini adalah perempatan. Kita nanti ambil kiri, tapi kita break dulu mumpung ada duduk-dudukan. Kita makan roti lagi sama minum. Mau sholat nggak ada tempat rata, nanti ada di tempat yang lebih enak. Oke, kita duduk-duduk dulu sebentar. Ya lumayan, tadi kita 10 menitan duduk minum sama makan roti. Sekarang kita dari Candi Wisnu langsung turun ke bawah ke
perempatan menuju Sarah Klopo. Nah, ini dia perempatannya, nggak sampai 1 menit, paling cuman 30 detikan dari Candi Wisnu, itu Candi Wisnunya. Nah, ini ada perempatan tunjuk arah goa 100 meter ke sana. Yang belok kanan goanya udah pernah kita review sama Mami Legend juga. Sekarang tinggi kita di sama kayak Gunung Bekel kayaknya. Nah, goanya itu di review Sarah Klopo itu. Kita mampir goa itu juga. Sekarang kita belok ke kanan. Sarah Klopo 1238. Oh ya, jelas tinggi Gunung Bekel ya. Lupa Gunung Bekel berapa, pokoknya lebih tinggi Gunung Bekel. Ya, kita gas jalan landai bonus pol. Wih, ini penanda jalannya banyak banget dari pita silver ya. Mantap. BTW ini sudah masuk jalur kuno ya, cuman sudah beberapa ada yang longsor gini, jadi nggak terlalu lebar karena ini termasuk landai. Dan dulu mungkin pohonnya nggak selebat ini pohon-pohon baru, jadi gerobak masih bisa lewat. Soalnya tembus nanti sampai ke mana itu, atasnya Puncak Bayangan. Waktu itu sempat eksplor tapi keputus jalurnya. Oke, kita ngikutin jalan ini aja, udah auto nyampe di Sarah Klopo, nggak pakai belok-belok. Dari sini suara orang pengajian ya, musola kedengeran karena situ udah terawas area Tamiajeng sana. Nanti konten selanjutnya kita akan membahas misteri kenapa kok di beberapa gunung kita sering dengar suara gamelan, dangdutan, azan, dan lain sebagainya. Konten yang setelah ini ya, jadi kalau pengen tahu kita akan bahas secara rasional di sana, jadi nggak ada horor-hororan. Insya Allah kita akan diskusi lewat konten tersebut ya. Jadi teman-teman kalau punya pendapat di kolom komentar konten yang setelah ini. Langsung gitu saya nyampe rumah, selesai upload ini kita buat konten yang membahas suara-suara yang diduga suara gaib. Itu Sarah Klopo udah kelihatan tuh sebelah kanan benderanya. Sebenarnya landai tapi ya jauh, panas pisan. Sana kelihatan nggak ada yup-yupan ya, jadi wis bener tadi makan di Candi Wisnu. Yuk lanjut ke depan langsung. Depan ini kita masuk ke curah yang kedua. Tadi yang pertama nggak sempat ke syuting. Dan sampai sejauh ini jalan ke Sarah Klopo lumayan rimbun ya. Efek PPKM, jarang dilewati orang. Nggak PPKM aja sini jarang dilewati orang. Nah ini kita naik ke batu-batu sana. Nah ini kayak jalur kuno ini banyak kepotongnya gara-gara ginian. Ada yang jadi curah, ada yang longsor, ada yang ketimbun, ada yang sudah tumbuh pohon. Oh, makan siang di sini sajane ya enak juga. Tapi banyak semutnya. Sebelah kiri ini bisa kita lihat puncak Penanggungan ya. Sekarang Gunung Bekel nggak kelihatan karena udah ketutupan lerengnya Penanggungan. Kita sekarang menghadap ke Arjuna Welirang dan di bendera itulah Sarah Klopo. Panas. Oh ya, biasanya kalau lewat jalur Kedung Gede ini hampir setiap kali saya lewat sini tuh mesti ketemu pendaki yang kehabisan air dan lanjut naik luar biasa. Jadi entah apa yang dipikirkan sama beliau-beliaunya itu.
Makanya siapkan dulu apa namanya, kira-kira mau daki malam apa mau daki pagi. Terus masing-masing tuh setiap orang tuh nggak sama konsumsi airnya, jadi ya mending bawa lebih lah daripada bawa kurang. Kayak saya ini konsumsi normal per hari itu kan manusia sih, bukan saya ya, 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 50 kilo berarti 1500 cc atau 1,5 liter itu minimal. Air putihnya ya, kalau bisa sih air putih, kalau air bening. Kalau air yang nggak bening tuh malah memberatkan ginjal. Apalagi kita kalau naik gunung kadang-kadang teman-teman ngopi, air putihnya kurang. Sekarang nggak kerasa guys, tapi teman-teman saya manula itu sudah banyak yang kena ginjal, kena infeksi kandung kemih dan sebagainya. Ini rodok medeni juga gitu loh. Makanya pastikan kebutuhan air bening kita ini cukup 30 cc, 35 cc lebih bagus sih per kilogram berat badan per hari. Itu kalau aktivitas biasa. Nah, kalau aktivitas berat kayak gini yang luar banyak keringat ya harus dilebihin. Indikatornya itu air seni, warnanya apa? Warnanya paling enggak itu nggak boleh sampai pekat, panas, pesing, waduh itu tanda-tanda itu. Apalagi kalau bau luwak white coffee, banyakin air putih. Oke, sampai kita ke puncaknya Sarah Klopo. Berapa menit ini? 3 jam 58 menit, hampir 4 jam lah ya. Terus jarak 5 km,05. Mantap. Berapa, 4 jam ya? 4 jam kita nyampe sini. Nah tadi malah saya udah nggak nemu dari sambungannya jalan tadi yang ke puncak Bayangan. Kayak memang udah rimbun sekali, justru malah kelihatan garis di atasnya lagi itu. Jadi mungkin itu yang jalur spiral yang sisi atas. Mungkin malah dari situ bisa ke sini kali ya. Itu ada, oh enggak sih, itu bukan jalur, itu curah. Tapi teman-teman kalau pernah dari arah Tamiajeng menuju ke Sarah Klopo tolong komentar ya, bisa apa enggak. Oke, kita foto-foto dulu, dokumentasi. Tapi sebelum foto-foto, ini view 360 nya ya. Depan jelas Penanggungan, Gunung Bekal, Bukit Jambe. Sini ada batu, kemudian Arjuna Welirang ketutup awan, cuman kelihatan puncak Ogalagil sama kembar 2 dan kembar 1 aja. Anginnya lumayan kenceng di sini. Dan suara orang main apa itu? Ketipungan sing di musola itu, hadrah. Kedengeran dari sini. Next konten kita bahas ya, kenapa bisa begitu. Oke, kita balik ke perempatan tadi, yaitu jalurnya kelihatan ya, yang atas. Jadi ini kan ada 2 nih. Ini yang ke bawah itu kemarin kita coba sama Mami Legend, putus. Akhirnya kita harus lewat yang atas ini, tembus ke perempatan tadi yang ke arah gua. Yes, foto dulu langsung cus ke Gunung Bekel.